legendaris dari Rektorat tidak memegang bola, namun kepungut gawangnya sendiri, saudara-saudara. Saudara. Hari ini kita mau nge-vlog lagi, saudara, di UTG UII Training Ground. Asik. Langsung aja kita ke sana. Cus. Kan ben etok-etok anu lho Mas Ibu. Ben. Iya. Antusiasme ibu-ibu sampai bawa anaknya untuk melihat Masya Allah. bola luar biasa. Luar biasa. Ini Kita Mbak. halo Mbak. Baik, kami mengundang 11 pemain pertama untuk bisa berbaris di belakang wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Karena sesaat lagi upacara pembukaan partai final dilanjutkan oleh sambutan Rektor Universitas Islam Indonesia akan segera kita ikuti bersama. Kembali kami mengundang 11 pemain dari FBE maupun dari Rektorat untuk bisa segera Pemain menuju ke wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Halo. Selanjutnya juga kami Papa mau informasikan main ya? kepada Iya. official team baik dari Rektorat dan juga dari FBE hanya dibatasi 4 orang ofisial saja yang berada di bench kedua pemain. Selebihnya penonton kami silakan untuk berada di luar area lapangan. Luar ini nggak apa-apa, boleh. Kembali kami mengundang 11 pemain dari finalis partai puncak sepak bola dalam rangka Milad Universitas Islam Indonesia pada sore hari ini. Tim Rektorat berhadapan dengan tim FBE untuk bisa segera menuju ke wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Tim pertama ataupun starting 11 baik dari Rektorat maupun Oke, akhirnya kita diperbolehkan masuk ke UTG. UTG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan berbagai kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan kita Nanti di kita sini ini ada yang jagain bisa pintu. hadir di lapangan sepak bola, melihat pemain-pemain ini yang gagah-gagah ini. Ini lawan saya dulu main ini, masih ada di sini. Tadi saya diminta oleh Rektorat untuk ikut tadi ya, tapi tak lihat di kantor saya nggak ada sepatunya. Kalau ada sepatunya ikut biar Jadi komentator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, official dan para pemain yang bisa hadir di sini dalam rangka untuk melakukan pertandingan final nih ya. Pertandingan final untuk memperebutkan juara 1 dan 2, dan ketua panitianya anak buah saya dulu di PP, Mas Yusuf. Terima kasih Mas Yusuf, tambah ganteng ya Mas Yusuf ini. Terima kasih, dan kepada seluruh pemain ya, ini adalah acara Milad ke-83, jadi kita menghormati lahirnya UII yang ke-83. Tentunya kita patut bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan ini
sampai pada hari ini. UI itu kan didirikan pada tanggal 18 Juli 45. Sekarang sudah berusia cukup tua. Ya. Alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini dan masih berkembang terus dan makin tambah sehat itu. Yang kedua, kami minta kepada para ofisial, pemain semuanya, ini kan saudara-saudara kita semua ya. Rektorat ini ya juga saudaranya, teman-teman ekonomi yaitu. Mainlah dengan baik ya. Apa namanya? Foreplay ya. Fair play ya, fair play itu ya. Jadi enggak usah lah apa namanya? Terlalu keras ya. Teman-teman sikil gitu. Saya mohon itu ya, tolong dijaga betul. Kaptennya siapa? Kaptennya ini ya, sama kapten. Sini kaptennya sini. Salaman sih, lek gelut awas ya. Ya ini, pokoknya ini adalah permainan antar saudara. Yang menang ya saya apresiasi gitu ya. Yang kalah ya sudah, memang harus latihan lagi. Nanti kalau rektorat yang kalah, saya pelatihnya, itu kan. Karena dulu saya pemain sepak bola ya Mas ya, sama ini. Jadi kami mohon kepada seluruh pemain yang ada di sini, ya, yang ada di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya, gitu ya, untuk sportivitas dijunjung tinggi, ya. Jangan sampai masalah sedikit teman-teman ya, wis ndak nyamani lagi ya Pak ya. Jadi mainlah dengan cantik, sportivitas tinggi, dan minta kepada wasit untuk bisa tegas juga ya, supaya nanti hubungan kedua kesebelasan ini menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh panitia untuk menjaga keamanan semua di sini ya. Dan saya ucapkan selamat bertanding. Semoga Anda selamat dalam pertandingan, tidak cedera ya. Dan siapapun yang menang ya sudahlah, memang itu haknya yang menang gitu ya. Yang kalah ya sudah, waktunya berlatih lagi gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih kepada semua pengunjung yang ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diberikan bola dari Bapak Rektor kepada wasit yang memimpin pertandingan sebagai tanda dimulainya partai puncak, partai final cabang sepak bola dalam rangka Milad Universitas Islam Indonesia. Kita beri tepuk tangan bersama. Baik, ini tadi ada suara arus bawah Bapak Rektor. Untuk ke depan barangkali rekan-rekan ini mainnya supaya tidak mengganggu jam kerja. Bagaimana kalau mainnya malam hari ya? Jadi pengen dikasih lampu gitu. Ngoten nggih, matur suwun. Tadi sudah tak sampaikan Mas Sofyan. Pesennya sudah kami sampaikan. Matur suwun nggih. Baik, selanjutnya kami silakan kepada sepenuhnya untuk melanjutkan pertandingan kepada wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Dan perlu kami sampaikan, tim rektorat berada di sisi sebelah selatan dengan susunan pemain sebagai berikut. Penjaga gawang dipercayakan oleh saudara Muhammad Tatmainul nomor punggung 1, Hartanto nomor punggung 13, Adi Prasetyo nomor punggung 6, Dedi Irawan nomor punggung 2, Sunu Aji Suryono nomor punggung 16, Ginanjar Wirasta nomor punggung 10, Heru Ardianto nomor punggung 4, Fahresi Ahmad Fauzi nomor punggung 3, Muhammad Fahrur Rosi nomor punggung 29, Rizky Septian nomor punggung 9, dan Krishna Murti nomor punggung 7. Sementara saja jauh masih bisa dicangkau dan masih bisa dihalau oleh pemain nomor punggung 6 dari Rektorat saudara Adi Prasetyo.
Kembali ke bawah, kapten kesebelasan hampir saja Hartanto, namun bisa direbut oleh pemain. Oh, bukan, dinyatakan pelanggaran oleh wasit dan pertandingan dilanjutkan. Sementara bola berada di sisi Rektorat dengan pemain nomor punggung 2 dari Rektorat, Dedi Irawan, mencoba ke Sunu di tengah kepada Adi Prasetyo nomor punggung 6, bek kiri yang cukup berpengalaman di bidang sepak bola Universitas Islam Indonesia pada sore hari ini. Saudara-saudara, kita saksikan bola meninggalkan lapangan begitu saja. Bola ke depan, ada Banu, pemain dengan depth 14. Otak-atik sebentar Banu melihat kawannya jauh saja. Banu, oh, ternyata hampir saja terjadi peluang emas yang didapatkan oleh Sofyan Hadi. Andai saja bola lambung yang dikirimkan oleh Banu tidak mampu dihalau oleh saudara Adi nomor punggung 6. Kembali Rektorat. Oh, kita saksikan bagaimana kualitas pemain tengah dari kedua tim memberikan warna tersendiri di partai puncak kali ini. Saudara-saudara, kita saksikan kembali pemain tengah dari EB mencoba melakukan, oh, salah umpan. Ayo kuasai bola dulu. Sayu-sayu terdengar, kuasai bola dulu, dan bola jauh. Masih ada Kandri, pemain belakang yang cukup lugas dari FBE, kepada pemain FBE nomor punggung 16 saudara Rizal angkat saja, masih dibantu oleh saudara Sugeng, pemain yang menjadi andalan dari FBE. Kita saksikan lemparan ke dalam dari Rektorat dihadapi oleh pemain nomor punggung 9 Rizky kepada, oh, bukan pelanggaran, dinyatakan tendangan gawang saja. Apa yang dilakukan Krishna ternyata mengenai kakinya sendiri, saudara-saudara. Bola dikuasai oleh penjaga gawang Pandu dari FB. Penjaga gawang yang memiliki tinggi badan yang cukup ideal ini, saudara-saudara. Kita saksikan maju ke depan, Sunu mampu dihalau, namun pemain tengah dari EB bisa Ginanjar Kartasasmita. Kita saksikan nomor punggung 10 mencoba otak-atik sebentar, Ginanjar masih dihalau pemain dengan kecepatan yang luar biasa dari Ginanjar. Namun apa yang dilakukan Ginanjar terlalu memaksakan, saudara-saudara, sehingga bola meninggalkan lapangan sebegitu saja, dan bola dihadapi oleh penjaga gawang dari FBE, saudara Pandu nomor punggung 1. Oh, ternyata bagus sekali Sofyan, dan sudah merasa dirinya offset, berlari sambil melirik ke wasit. Saudara-saudara, kita saksikan Sofyan Hadi, pemain yang sudah mencetak 5 gol, karena kemarin ditulis 4 gol, melakukan protes, ternyata memang benar sudah mencetak 5 gol. Kita saksikan bagaimana kembali nomor punggung 9 kepada Sunu ke tengah, pemain yang memiliki wawasan yang cukup luas di tengah barisan dari Rektorat. Kita saksikan kepada Heru juga memiliki kans untuk menjadi top skor pada edisi kali ini. Jauh saja, hampir saja. Oh, kesalahan yang dilakukan barisan belakang Kandri menjadikan kepungut ke gawang, dan hasilnya bola dipungut ke gawang sendiri. Sepakan yang kurang sempurna dari Kandri dan menghasilkan gol bunuh diri sepertinya tadi. Penjaga gawang sempat terkaget, namun sapuan yang dilakukan oleh Kandri belum mampu menjauhkan bola, dan 1-0 keunggulan Rektorat atas EB di partai final di menit yang ke-6 di babak yang pertama. Ayo EB, masih panjang. Rektorat juga bersemangat pada sore hari karena disaksikan seluruh jutaan pasang mata yang hadir di Stadion UTG Universitas Islam yang cukup tinggi, mampu melewati Banu. Angkat saja Banu, dan terlalu jauh, masih ada Sugeng. Kita saksikan kanan kiri luar biasa, memiliki kecepatan yang cukup baik Sugeng, baik Banu. Angkat tinggi ke depan, masih ada Kolik. Oh, ternyata mampu dikuasai dengan sebuah luar biasa. Kita saksikan masih terjadi nervous, saudara-saudara. Sepertinya kedua pemain masih hati-hati. Kita saksikan 10 menit pertama. Biasanya di partai sepak bola kita akan menyaksikan siapa yang dilakukan oleh Kolik. Masih bisa dikuasai oleh Kolik, namun siapa yang dikasihkan? Masih ada Heru kepada Krishna dengan
sepak luar biasa sekali. Krishna berhadapan dengan Kandri, pemain yang tidak mau mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan di awal babak yang pertama ini. Lempar jauh saja, buang bola keluar saja, dan bola kelemparan ke dalam dilakukan oleh Heru, pemain nomor punggung 4, dan juga sudah mencetak 5 gol dalam perhelatan sepak bola dalam rangka Milad Universitas Islam Indonesia pada sore hari ini. Saudara-saudara, kita saksikan bagaimana Rizky kembali ke bawah kepada Adi nomor punggung 6. Angkat saja Adi, namun kurang cermat. Masih ada Banu. Kita saksikan Banu mencoba melakukan serangan, namun masih bisa digagalkan oleh barisan tengah dari Rektorat. Sementara pemain nomor punggung 3 dari Rektorat, Fahresi masih coba dilakukan. Angkat saja Fahresi, masih saja bisa dilakukan, dan terjadi sedikit benturan antara Heru dan juga Kandri, sama-sama pemain dari Timnas Dokar Universitas Islam Indonesia. Semoga tidak terjadi saja oleh Pandu angkat saja ke tengah, tinggi sekali bola yang dilakukan oleh Pandu. Masih ada pemain-pemain dari FB mencoba. Sofyan Hadi ditempel ketat oleh saudara Adi, dan masih bisa dilakukan oleh Ginanjar luar biasa. 1, 2, 3, 4 pemain dilewati oleh Ginanjar. Masih ada Heru. Kita saksikan bagaimana pemain kecil yang sangat lincah ini, Muhammad Fahru Rosi, tinggal berhadapan-hadapan dengan seru sekali saudara-saudara. Masih ada Terus. dan ternyata tendangan tanpa sebab dilakukan oleh Rizky, dan bola meninggalkan lapangan begitu saja. Tendangan gawang untuk FBI. Deg-degan nih. Belakang fokus, tengah, siap, tengah. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Pandu, penjaga gawang dari FB, mencoba melakukan tendangan gawang jauh ke depan. Nomor punggung 3 dihadapi oleh pemain dari Rektorat, dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Fahresi kepada luar biasa sekali. Sementara supporter dari kedua tim sudah memeriahkan aroma partai puncak pada sore hari ini. Saudara-saudara, kita saksikan bagaimana FB mencoba menyamakan kedudukan melalui gol yang sudah dicetak dari tim Rektorat di babak yang pertama, ataupun menit awal di babak yang pertama. Melalui kesalahan yang dilakukan, tidak akan melakukan kesalahan kembali. Sunu, nomor punggung 16, angkat saja Sunu pada Ginanjar, mencoba otak-atik sebenarnya Ginanjar, mampu dibaca dengan baik oleh Anas. Kembali Banu pemain nomor pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain dari EB untuk menghentikan serangan ataupun determinasi yang dilakukan oleh Banu dari sisi kiri lapangan permainan. Kita saksikan sayu-sayu supporter dari kedua tim, baik dari FB maupun dari Rektorat, tidak henti-hentinya memberikan semangatnya untuk memeriahkan partai puncak, partai final cabang sepak bola dalam rangka Milad Universitas Islam Indonesia pada sore hari ini. Saudara-saudara, kami juga mengundang kepada seluruh warga Universitas Islam Indonesia, karena sekarang sudah di luar jam kerja, maka bisa menyaksikan di UTG untuk memberikan dukungan atau sekedar memeriahkan dalam rangka Milad Universitas Islam Indonesia pada sore hari ini. Orang cermat, saudara-saudara, kita saksikan yang dilakukan oleh Kandri, dan bola meninggalkan lapangan begitu saja dan menghasilkan tendangan penjuru untuk Rektorat yang kedua. Kita saksikan Krishna menghadapi bola, akan melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari FB. Kita saksikan apakah mampu menghasilkan peluang, saudara-saudara. Ginanjar yang dituju, namun Faza mampu memberikan kepada Yudi langsung kepada Kolik. Kita saksikan bagaimana pemain yang sangat lincah dari FB. Kita saksikan bagaimana kembali ke belakang pada Faza, mencoba otak-atik sejenak, lewati dua pemain yang ada di tengah. Kita masih mencari, luar biasa, dan shooting saja Sofyan Hadi
masih terlalu jauh, namun memaksakan untuk segera melakukan tembakan dan hasilnya kurang seperti yang diharapkan, saudara-saudara. Sementara FB masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dikinya sudah dikasih lakban sejak di rumah, saudara-saudara. Apakah mampu melanjutkan permainan Sofyan Hadi, pemain yang menjadi andalan dari FB untuk menjadi juru gedor pada pertandingan partai final di sore hari ini? Perlu kami sampaikan dan kami ingatkan kepada seluruh keluarga besar Universitas Islam Indonesia bahwa ini merupakan partai pertandingan olahraga yang terakhir dalam rangka Milad Universitas Islam Indonesia di cabang sepak bola, dan nantinya para pemenang, para jawara akan diberikan hadiahnya pada Jalan Sehat Puncak Milad Universitas Islam Indonesia hari Minggu esok. Kita saksikan kembali ke lapangan. Ginanjar mencoba melakukan otak-atik sebentar. Ginanjar kembali kepada sisi kanan kepada Dedi Irawan, kembali lagi kepada Adi Prasetyo yang pindah ke sisi kiri kepada kapten kesebelasan Hartanto, mencoba kurang cermat Hartanto. Ada Kolek luar biasa, bagus sekali Kolek, dan masih bisa dikejar Kolek. Apa yang terjadi Dano? Masih cepat dari penjaga gawang Muhammad Fatmainul dari Rektorat yang ternyata menggeser penjaga gawang utama yang sudah bertahun-tahun lamanya. Saudara Mono harus merelakan posisinya di bench cadangan Rektorat karena memang saudara Mono kurang berlatih. Saudara-saudara, kita saksikan kembali lagi Yudi bertahun-tahun lamanya menjadi penjaga gawang Rektorat dan sudah harus menyerahkan kursinya. Ada pada saja sudah tidak bisa berlari. Saudara-saudara, kita saksikan bagaimana Sofyan Hadi mengerang kesakitan, meminta perhatian kepada teman-temannya. Kita saksikan kembali ke lapangan dan masih bisa dikuasai oleh Rizky. Kembali Rizky, Ginanjar ada bisa aja Ginanjar, masih bisa dihadapi oleh Ginanjar, dan 6 pemain harus menghalau Ginanjar di sisi tengah. Faza, pemain tengah dari EB yang mencari kawan terlalu jauh, saudara-saudara. Namun apa yang terjadi, masih bisa dihalau oleh kapten kesebelasan dari FBE. Deg-degan nih. Meninggalkan lapangan. Dikit lagi tadi sudah. Pergantian pemain, jebol gawang lawan sehingga mampu menyamakan kedudukan, dan ternyata minta ganti saja sampai luar tersenyum. Yang kesel gitu Pak. Iya, infonya kecapean jadi panitia korban kemarin Mas. Betul sekali, karena tendangan langsung Anas Urbaningrum jauh saja melewati garis pertahanan dari Rektorat, dan bola meninggalkan lapangan dihadapi oleh penjaga gawang nomor punggung 1 Muhammad Fatmainul dari Rektorat. Luar biasa sekali Sugeng Rawuh kepada Bapak Dekan dari FBE yang langsung datang ke UTG untuk memberikan dukungan kepada kesebelasan FBE di partai puncak kali ini. Seharusnya FBE bisa mendapatkan suntikan moral, suntikan semangat dari Bapak Dekan sehingga mampu memberikan ataupun menampilkan penampilan yang terbaiknya. Kita kembali ke lapangan. Faza, pemain andalan dari FB, mencoba di tengah namun dikuasai. 3-0, luar biasa. Bukan Far. Apakah pelanggaran di dalam kotak? Ternyata di luar kotak penalti, dan kartu kuning untuk Anas, pemain bek kiri dari FB.
Luar biasa sekali tensi pertandingan pada sore hari ini cukup tinggi saudara-saudara, namun masih dalam batas sportivitas seperti yang sudah disampaikan ataupun dipesankan oleh Bapak Rektor dalam pembukaan awal pertandingan tadi. Kita semuanya adalah saudara se-Universitas Islam Indonesia, dan pertandingan pada sore hari ini dalam rangka memeriahkan ulang tahun Universitas Islam Indonesia yang ke-83. Kita saksikan bagaimana barisan pertahanan ataupun pagar betis yang dilakukan oleh tim FB sudah bersiap menghadapi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh dari Rektorat. Sementara 1, 2, 3 pemain sudah menghadapi di depan bola. Ginanjar, angkat saja Ginanjar. Masih ada Faza pemain tengah yang menjadi andalan dari FB mencoba melakukan offset saudara-saudara. Dan sementara kondisi Stadion UTG semakin dipenuhi jutaan pasang mata yang menyaksikan secara langsung partai final cabang sepak bola dalam rangka milad pada sore hari ini. Olahraga yang sangat menghibur kita saksikan. Kolik kepada Sugeng kita saksikan masih ada di halo saja oleh Adi, pemain yang tanpa pandang bulu. Adi nomor punggung 6 sesama pemain timnas Dokar Universitas Indonesia. Lemparan yang kurang sempurna dari Rizal nomor 16, sementara Krishna pemain dari Rektorat mencoba melakukan serangan utak-atik sebentar dan masih bisa dihalau. Ternyata bola meninggalkan lapangan dan harus menyentuh dari Krishna, dan lemparan ke dalam untuk FBE. Kita saksikan pemain nomor punggung 15 Sugeng, lemparan ke dalam saja kepada Faza, angkat sisi sana ke depan, masih bisa dihalau oleh Adi nomor punggung 6. Kita saksikan kontrol yang sangat sempurna pemain nomor 29 dari Rektorat Muhammad Fahrul Rozi memberikan warna tersendiri dalam partai final kali ini. Kita saja Ginanjar 1, 2, 3, 4 pemain dilewati Ginanjar dan masih bisa dikuasai penuh oleh Ginanjar. Kita saksikan jauh saja kurang sempurna angkatan bola yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 3 Fahrezi Ahmad Fauzi dari Rektorat. Menegangkan semua. Sepenuhnya oleh Pandu nomor punggung 1, angkat saja Pandu ke depan dan tidak mampu dikontrol dengan sempurna oleh Arisano. Ternyata terlalu jauh dan kartu kuning kembali dilakukan oleh ataupun didapat oleh pemain dari FB nomor punggung 16 Rizal nomor punggung 16. Kembali yang cukup cepat dilakukan oleh mampu diselamatkan oleh Sunu, namun sepertinya tumpuan yang dilakukan oleh Sunu salah tumpuan sehingga terjadi sedikit masalah pada ankle kakinya. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal ketik subuhan pemain bola. Sementara masih dilakukan perawatan medis untuk pemain andalan dari Rektorat di lini tengah, saudara Sunu, setelah tadi melakukan sapuan bola dan sepertinya salah tumpuan ketika mendarat di lapangan. Semoga bisa bangkit dan melanjutkan permainan. Enggak. Dan kita beri aplaus karena bisa melanjutkan. Semoga segera mendapatkan perawatan dan kesembuhan untuk saudara Sunu. Lemparan ke dalam untuk EB, jauh saja Sugeng. Kita saksikan juga terlalu jauh dan peluit
panjang. Babak pertama sudah ditiupkan, artinya sudah berakhir di babak yang pertama antara EB dan juga Rektorat dengan skor keunggulan sementara Rektorat 1-0 atas EB di partai puncak pada sore hari ini. Kita kembali sesaat lagi. Gimana ini, Coach? Ayam, Mas. Jos. Halo Mas Ibu. Jis banget ya. Tunggu babak kedua. Oke. Prediksi Rektorat tambah 3. Berarti 3-0. 4-0. Oh, 4-0. Tapi FBM balas 5. 5-4. Oke. Interview Caca dia Mas. Nah. Wah, itu pas rangkungan. Oke. Baru ya. Wes iki. Nek medun rawani ya, no pelanggaran. Oh. Udah ofisial orang oleh medun. Anomali. Siapa yang berani? Pemain asing dari Makassar. PSM. Pemain dari mana ini? Kirain dari Babar Sari. Baik, sepertinya pertandingan di babak yang kedua akan segera dimulai.
dan wasit juga sudah bersiap, sementara tim rektorat juga sudah memasuki lapangan permainan. Perlu kami informasikan, sementara rektorat unggul 1-0 di babak yang pertama atas FB, membuka di 30 menit yang kedua. FB memberikan perlawanan yang lebih intens sehingga mampu menyamakan kedudukan ataupun justru malah memenangkan pertandingan, ataukah rektorat lebih memberikan tekanan mengingat harus segera menyamakan kedudukan dan bisa melanjutkan memenangkan pertandingan, ataukah rektorat justru akan mempertahankan keunggulan sampai peluit akhir dibunyikan. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kubu FB. Ditarik keluar Aditya, masuk Fuan. Sementara pemain dari rektorat nomor 11 sudah bersiap dan peluit babak pertama atau babak kedua sudah dibunyikan. Artinya 30 menit yang kedua sudah akan kita saksikan dan FB menggunakan kostum merah muda putih berada di sisi sebelah selatan. Halo Mas. Rektorat menggunakan Halo. hitam di sisi sebelah masuk ke YouTube ini di sini. Menyala. Kita kembali ke lapangan permainan. FB langsung mengambil inisiatif penyerang. Ini nggak kita kasih subtitle Mas. Apa? Namun Panjang banget ini kalau dikasih subtitle. Menjangkau Cuma otomatis lagi. Enggak usah. Mending langsung upload di YouTube. Nanti kayak waktu pertama itu. Iya, jelek banget kan. Harus dihentikan oleh Tapi hasilnya bagus sih. pertandingan Kan bisa pada langsung sore dilihat di sini kan. hari ini. Ini kan kalau nge-zoom dia nggak pecah tuh loh. Oh iya, Pak. Iya tuh. Tuh. Bola keuntungan diberikan untuk Oh kalau zoom nggak bisa, terbatas ya. rektorat. Tapi kalau misal nge-zoom muka yang foto bisa. Bola, apakah langsung Kalau di sini bisa atau tuh? Oh, langsung bermain saja dan Hartanto tinggi saja ke tengah ataupun ke depan. Kita saksikan Haman berhadapan dengan Krishna. Kita saksikan pemain nomor punggung 3 dari FB mencoba melakukan angkatan namun bisa dihalau ataupun diselamatkan oleh penjaga gawang Pandu dari FB. Tinggi Ini ngerekam saja bola ditendang ke tengah saja. Masih ada kapten kesebelasan pengganti Sufyan di bawah yang pertama. Saudara Banu masih bisa dihalau oleh Banu. Kita saksikan serangan yang dilakukan Banu. Apakah masih ada? Kali kurang sempurna ataupun kurang sigap menerima umpan yang diberikan oleh Banu. Luar biasa sekali bagaimana Krishna kemudian mampu melewati Hanan. Krishna masih Krishna lewati 1-2 pemain Krishna ternyata salah sangka yang dilakukan oleh Krishna. Ternyata umpan yang dilakukan Krishna tidak menjangkau kawan yang diinginkan. Masih ada Yudi pemain nomor 27 dan terjadi dorongan oleh pemain nomor. Luar biasa tensi permainan pada sore hari ini cukup menarik, cukup menghibur. Bagaimana drama yang ditampilkan oleh kedua tim berguling-guling, senggolan berguling masih terus mewarnai permainan ini langsung nyolop tapi karena nggak punya ini nih. Nggak punya apa tuh namanya? Saja ke tengah. Kita kembali ke lapangan. Luar biasa sekali kita kehadiran insan bola yang cukup senior di Universitas Islam Indonesia. Gini ya, gini yang setia. Nah, Pensiunan karena memang kondisi dengkul. hampir kena kamera guys. Beliau bola meninggalkan lapangan dan masih tipis menyamping di garis mister gawang sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk FBE. Bola dihadapi oleh Banu, pemain yang memiliki kualitas teknik fisik dan juga kesabaran yang luar biasa. Kita saksikan kaki kiri dari Banu dengan sama kuatnya dengan kaki kanan mencoba mengambil bola dari sudut lapangan ataupun tendangan penjuru. Angkat saja tinggi, luar bagus sekali, masih bisa dihalau ataupun disundul saja oleh Yudi, namun pendek saja melalui build up yang dilakukan melakukan sisi kiri ataupun kanan pertahanan dari FBI. Sugeng turun terlalu jauh ke belakang, Sugeng angkat saja, belum tidak offset ternyata.
terlalu lama. Pemain gelandang andalan dari FBE Faza tidak mampu memberikan umpan, sementara dua orang pemain sudah bersiap di depan gawang dari FBE. Lemparan ke dalam untuk FBE. 1 jam ini kayaknya. Kita saksikan kembali Kita buat highlight pertandingan ini, yang tapi cukup seru, cukup 5 menit menghibur. aja ya Kedua tim highlightnya. mencoba adu strategi, adu fisik, adu teknik, semuanya dikeluarkan untuk menjadi jawara sepak bola Milan Universitas. Panen wasetnya, panen lagi panitia. Oke. Kartu kuning didapatkan oleh pemain nomor punggung 23 Afwan dari FBE. Karena tarikan yang dilakukan oleh Afwan, Masuk aja boleh kok, Mbak. ada pemain dari rektorat berada tepat sekali di pengamatan atau di depan wasit yang memimpin pertandingan sore hari ini. Kembali angkat saja ke Andri, tinggi kepada Banu, Banu masih dikuasai Banu kepada Yudi. Oh, terlalu jauh. Yudi memberikan umpan tidak mampu dijangkau striker andalan dari FBE saudara Kolik yang coba menjangkau ataupun berlari menuju bola yang diberikan. Kita saksikan kembali bagaimana duel yang terjadi di lini tengah, masih bisa dihalau dengan sempurna, namun bola masih bisa dikuasai oleh Ginanjar. Ginanjar otak-atik sebentar Ginanjar. Oh, Kandri mampu menghalau pada Rizky. Rizky ditutup saja oleh pemain dari tengah dan FBE. Terjadi duel di sisi kanan pertahanan dari FBE. Bagus sekali, masih bisa dilanjutkan. Sementara Rizky jauh saja umpan dari Rizky kepada Ginanjar. Bolanya ke sana padahal nggak masuk, paniknya luar biasa ya. Ke lapangan permainan. Penting heboh ya, benar. Penting heboh. Kita saksikan kembali bagaimana pemain-pemain FBE mencoba menyusun permainan dari belakang untuk membongkar pertahanan dari rektorat, dan kita tahu rektorat juga memiliki pemain-pemain dengan kejaran pemain. Ginanjar. Wah, malah nggak kerekam ya. Ginanjar mampu memberikan kejutan. Ginanjar mampu memberikan kejutan. Di awal babak yang kedua, pemain nomor punggung 10 mendapatkan ruang tembak yang sempurna sehingga menggandakan keunggulan rektorat atas FBE. Sementara 2-0 rektorat unggul atas FBE. Pergantian pemain. Ayo volley sana otak di bal-balan barang es. Ngawur ya. Yes. Luar biasa rektorat menghalalkan segala cara, pemain voli, pemain catur, pemain tarik tambang, semuanya dikeluarkan untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Tentu saja mencadangkan penjaga gawang utamanya juga sebuah pilihan yang strategis. Saudara Mono Nanang dicadangkan saudara-saudara, dan masih terjadi benturan, masih ada luar biasa sekali pemain-pemain dari rektorat. Ayo FBE, masih ada waktu cukup panjang, 20 menit lagi masih tersisa, masih segala kemungkinan bisa terjadi saudara-saudara. Apakah FBE menyamakan kedudukan ataupun rektorat bisa menggandakan kembali keunggulan? Kita saksikan. Anas memilih kaki kanan, kenapa? Kembali Ginanjar memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari FBE sehingga mencetak 2 gol di partai final, merupakan ataupun rektorat bisa menggandakan kembali keunggulan. Kita anak memilih kaki kanan, kenapa? Pemain belakang dari FBE kembali
Jangkul, saudara-saudara. Apa yang terjadi di babak yang kedua? Sepertinya strategi pelatih yang dilakukan oleh Rektorat. Oh, Cak MU ini ketara ini ya. Selebrasinya Junhang. Oh, GGMU dan 4-0 Rektorat unggul atas EB di partai final. Pergantian pemain. Berikan semangat, dukungan dan juga warna pertandingan di sore hari ini. Kita saksikan Banu masih otak-atik sejenak. Banu mencoba mencari kawan, namun dihalau saja. Pemain yang baru dimasukkan di babak yang kedua memiliki postur tinggi badan yang luar biasa. Ternyata memilih tendangan langsung ke arah gawang dan masih bisa diselamatkan oleh Pandu, penjaga gawang dari FBI. Tendang saja jauh ke depan Pandu, melewati garis tengah lapangan dan mampu disoteng ataupun dihalau oleh. Terjadi benturan dan pelanggaran. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Rektorat. Semoga tidak terjadi Kan biasa delok live ya, tayangan ulang. Saudara Banu. Gule keluru met. Kembali dilakukan oleh Rektorat. Ditarik keluar nomor punggung 9 saudara Rizky, dan masuk nomor punggung 37 saudara Zulkarnain. Wah, iki. Butal asik. Baik sekali, luar biasa terdengar sayu-sayu supporter dari kedua tim. Bagaimana kalau kita sapa terlebih dahulu supporter Rektorat, mana suaranya? Luar biasa sekali. 10.747 pasang mata hadir di stadion pada sore hari ini. Dan kita juga sapa supporter dari FB, masih semangat, mana suaranya? FB, wah luar biasa, sudah pada pulang. Mau teko sike apa hari dhisik ora. Baik, kita lanjutkan ke permainan. Jauh saja Ginanjar kepada pemain nomor 31. Kita saksikan dan tendangan pacul namun tidak mampu menghalau ataupun mengarah ke gawang. Sepakan futsal ala futsal yang dilakukan Maaf ya guys. ataupun diambil sendiri oleh penjaga gawang dari EB Pandu. Wah, Angkat pelanggaran, saja, pelanggaran sempurna rekam. sekali Sorry banget, gol saudara-saudara. kedua nggak kerekam, Mampu bisa gol dihalau ketiga oleh kapten kerekam sebelah tapi dari nggak bagus, Rektorat gol keempat Hartanto. kerekam sih. Angkat ke tengah, masih ada saudara Ahmad. Banyak Ke tengok tengah bal. saudara Judi, masih di Judi otak kepada Sugeng jauh saja kolek belakang dari Rektorat. Kembali Rektorat melakukan serangan yang 7 hari 7 malam masih bisa dihalau, namun bola kurang sempurna dan meninggalkan lapangan begitu saja. Ya, kembali lagi ke lapangan permainan. Kita saksikan bagaimana suasana yang sangat menghibur, sangat meriah. Artinya dari sepak bola menyatukan untuk kita semuanya. Nggak pecah sih, Nek. Universitas Islam Indonesia, umpan terobosan yang cukup sempurna, masih bisa dihalau oleh Kandri. Wah, Main Piki. belakang dari EB yang memiliki visi yang luar biasa dari Kandri. Angkat saja, bola belum meninggalkan lapangan, masih ada Ginanjar. Oh, bola meninggalkan lapangan begitu saja. Disiapkan pemain yang cukup fenomenal dari FB yang malang melintang di dunia akademik, saudara kakak kandung dari Ginanjar. Terobosan yang cukup sempurna dari Sugeng. Kita saksikan bagaimana Sugeng melakukan sisiran dari sisi kiri pertahanan dari Rektorat. Apakah masih mampu melewati? Bakal terlalu lama Sugeng. Apakah bisa melewati? Angkat saja dan bola meninggalkan lapangan. Pergantian pemain. Ditarik keluar nomor punggung 16 saudara Rizal, masuk nomor punggung 2 saudara Edi. Sepertinya terjadi strategi dari kedua pelatih. Iya, ini baik. Kita saksikan bagaimana nomor 10 dari Rektorat mampukah melewati nomor 2 dari FBI. Kita saksikan bersama duel yang terjadi.
di lapangan ataupun nanti akan berlanjut di rumah. Kita saksikan saudara-saudara. Terjadi skrimit, kita saksikan Ginanjar dihadapi oleh Edi masih Edi, aduh salah langkah. Kita saksikan kembali kepada Ginanjar, jauh luar biasa sekali, 4 ataupun 3 pemain dari masih bisa diselamatkan karena kurang sempurna, diambil aman saja pada saudara Edi yang baru saja dimasukkan di babak yang kedua ini, saudara-saudara. Sementara waktu tersisa sekitar 11 menit di babak yang kedua. Mampukah FBI mengecilkan ataupun memperkecil ketertinggalan sehingga mampu memberikan perlawanan yang seperti yang diharapkan, ataukah Rektorat justru akan mempertahankan dan juga akan menambah keunggulan pada sore hari ini? Kita saksikan jual beli serangan masih terus terjadi, saudara-saudara, di partai puncak kali ini, partai yang menjadi ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Universitas Islam Indonesia. Edi, bola pertama jauhkan saja, masih bisa dijangkau oleh Sugeng ataupun Heru kepada Adi pelan saja kepada kapten kesebelasan saudara Hartanto ke tengah, masih ada saudara Yudi. Terjadi salah paham di keduanya, jauh saja bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk FB dihadapi penjaga gawang dari FB saudara Pandu. Bersiap-siap bola pendek saja kepada Edi mencoba ke depan kepada saudara Basa lihat kawan, mencoba kawan saja ke tengah, masih jauh dari harapan. Masih ada pemain belakang yang dituju, masih ada Anas. Apa yang dilakukan oleh Anas? Kita saksikan bersama-sama. Masih ada Hamam. Terlalu beresiko umpan yang dilakukan oleh Hamam, hampir saja. Mas Ivu, wah tadi nggak selebrasi, sorry banget ya Mas Ivu ya. Mukti entut Sabang UII gagal selebrasi guys. Maaf kameramannya racet toy. Belum sempat menyaksikan pertandingan ya Be. Calon top skor sudah minta ganti 10 menit pertama tadi. Tak kira nguyoknya aku. Kembali ke lapangan permainan. Bagaimana kita menyaksikan di sisa waktu yang babak kedua ini terasa sangat lama untuk Rektorat, sementara terasa sangat sepi untuk FB untuk menyamakan ataupun memperkecil ketertinggalan terlebih dahulu. Kita saksikan bagaimana semakin tenang pemain-pemain dari Rektorat memberikan perlawanan di sisa waktu di babak yang kedua pada sore hari ini. Kita saksikan lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain nomor punggung 9 Sugeng. Lakukan tendangan saja, masih bisa dijangkau ataupun dihalau oleh terjadi out ataupun bola meninggalkan lapangan sehingga masih bisa dijangkau seharusnya, namun bola lebih terlalu kencang meninggalkan lapangan permainan. Sementara bola dihadapi oleh penjaga gawang dari Rektorat. Siap-siap selebrasi. Tenang nih Gi. Iya, main volley itu Be. Kita saksikan kembali Ginanjar, pemain yang mencetak 2 gol di partai puncak kali ini. Terlalu sigap pemain dari Kandri, luar biasa sekali menjaga pertahanan dari FB. Pemain nomor punggung 3 Kandri. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Ginanjar nomor punggung 10 kepada pemain. Salah lempar. Bal-balan nyahononya ini salah lempar, saudara-saudara. Kita saksikan bagaimana pemain dari FB tetap bersemangat untuk mencoba membobol gawang dari Rektorat melalui Banu, pemain nomor punggung 14 yang memiliki kecepatan yang luar biasa sekali. Kurang sempurna sepakan ataupun umpan yang dilakukan oleh Banu sehingga tepat dipelukan penjaga gawang dari Rektorat. Tinggi saja,
jauh meninggalkan tengah lapangan, masih dikuasai pemain nomor 2. Masih ada Aman pemain yang luar biasa memiliki ternyata Anas terjadi benturan terhadap pemain nomor punggung 34 Zulkarnain. Dan masih melakukan perawatan sedikit. Ini penggemar ceweknya juga banyak ini ya. Iya, Aziz. Pergantian pemain. Kembali pemain dari Rektorat melakukan pergantian pemain, ditarik keluar Adi, masuk Rizal nomor punggung 22. Mas Adi. Dada sih. Ginajar dengan cepat sekali Ginajar masih bisa menghalau bola Heru. Shooting saja, umpan yang sangat bagus dari Heru. Oh, masih bisa dihalau oleh saudara Edi. Aduh, masih bisa tidak terkena apapun. Dan shooting yang cukup keras dari Heru. Dan terjadi sedikit masalah setelah melakukan tembakan Heru. Trump sepertinya saudara-saudara, apakah mampu melanjutkan permainan atau harus dimainkan? Bayi sehat kebanyakan MBG. Terlalu terburu-buru Edi. Coba dihalau saja, bagus sekali Edi dengan cebut tenang, dengan kualitas pengalaman yang dimiliki. Aduh, ini kakek-kakek ini. Yuk kita saksikan calling. Pelanggaran ataupun offset. Ternyata dalam posisi offset terlebih dahulu. Calling. Pergantian pemain kembali dilakukan. Dari pemain nomor punggung 36 Helmi Fahrisa. Maradona. Pergantian pemain juga dilakukan, disiapkan bayi sehat dari Rektorat. Ditarik keluar Heru nomor punggung 4 dari Rektorat dan masuk Helmi nomor punggung 36. Pemain yang memiliki kelebihan overset alias lebih dari 50 kilo saya yakin. Parah. Mas Helmi, satu celananya dimasukkan dulu Mas Helmi. Ya, masih ada gedangnya sepertinya, itu ada pisangnya tadi ya. Luar biasa sekali kemeriahan yang terjadi pada sore hari ini, di mana pemain-pemain dari Rektorat maupun EB menunjukkan kelasnya masing-masing di partai puncak. Ditarik keluar nomor punggung 11 Kolik dan disiapkan masuk nomor punggung 8 saudara Taufik. Kita kembali ke lapangan permainan sementara, waktu tersisa 2 menit saja di waktu normal di babak yang kedua, dengan keunggulan sementara Rektorat unggul 4 gol atas FB di partai final pada sore hari. Semoga 2 menit ke depan tidak ada bola mati sehingga kiper tidak jadi masuk, saudara-saudara. Kita saksikan bagaimana Helmi, masih Helmi, masih bisa dilakukan. Terjadi skrimming di depan gawang, masih bisa dihalau. Aduh, saudara-saudara, masih bisa ada Anas. Terlalu seru pertandingan pada sore hari ini, masih bisa dikuasai pemain-pemain dari Rektorat. Angkat saja, masih ada Aris. Kita saksikan bagaimana waktu normal tinggal setengah menit saja, namun Rektorat akan melakukan pergantian pemain. Apabila tidak ada bola mati, saya yakin tidak jadi diganti. Saudara-saudara, kita saksikan bola jangan sampai mati, saudara-saudara. Kita angkat saja. Belum meninggalkan. Masih alhamdulillah main, saudara Mono.
pergantian pemain dan juga ofisial. Ada pemain yang tergeletak ataupun mengalami masalah. Pergantian pemain. 4 pemain dari rektorat. Silakan yang merasa diganti keluar. Daftarnya ditarik keluar. Afwan nomor punggung 11, Fatma nomor punggung 1, Ezi nomor punggung 3, dan Dedi nomor punggung 2. Sementara masuk Dwi nomor punggung 21, Mono nomor punggung 20, Putut nomor punggung 15, dan Damas nomor punggung 32. Mono Nanang, kita saksikan apakah dia berkontribusi menangkap bola atau hanya sekedar menggunakan kostum saja untuk masuk lapangan, saudara-saudara. Karena waktunya memang 32 menit saja, saudara-saudara. Ditarik keluar Ezi dan masuk saudara Putut. Oh enak kayak gini. Sorry aku belum nemu. Luar biasa sekali bagaimana cerita partai final. Ini kan udah nge-zoom Jaga toh, Gawang legendaris jadi nggak harus tanpa nyesuaiin menyentuh aku bola, lihat sudah bisa langsung kayak gini, mengangkat piala, saudara-saudara. Wah, sudah memberikan arahan. Ayo kanan kiri. Padahal tidak mendapatkan bola sama sekali, kita saksi. Dan menyisakan injury time saja yang diberikan oleh wasit pada pertandingan sore hari ini, menyisakan 2 menit ataupun tinggal beberapa detik saja dilakukan. Masih Putut, lumayan Putut mendapatkan bola pertamanya di babak yang kedua. Kita saksikan kepada Dwi, masih Putut kembali ke Dwi. Anas lanjut ke depan, masih bisa dihalau. Terjadi pelanggaran untuk pemain rektorat. Anas langsung ke depan. Kita saksikan apakah memecahkan rekor penjaga gawang yang tidak menyentuh bola namun juara. Kita saksikan kembali Dwi dan tendangan langsung. Sementara waktu normal tinggal menunggu beberapa detik saja untuk menyatakan juara untuk rektorat edisi sepak bola Milan pada edisi tahun ini. Milan Universitas Islam Indonesia ke-83, Harmoni Jejak Lestari. Kita kembali ke lapangan permainan. Bagaimana masih bisa dilakukan. Terjadi skrimming di depan gawang, masih bisa dihalau. Aduh, saudara-saudara, masih bisa ada Anas. Terlalu seru pertandingan pada sore hari ini. Masih bisa dikuasai pemain-pemain dari rektorat. Awat saja, masih ada Aris. Kita saksikan bagaimana waktu normal tinggal setengah menit saja, namun rektorat akan melakukan pergantian pemain. Apabila tidak ada bola mati, saya yakin tidak jadi diganti. Saudara-saudara, kita saksikan bola jangan sampai mati, saudara-saudara. Kita angkat saja. Oh, belum meninggalkan. Oh, masih, alhamdulillah. tepuk tangan yang meriah akan diberikan langsung oleh Ketua Pelaksana Milad pada edisi kali ini. Ya Allah, ya Allah. Oh, dimainkan untuk tercetak gol, saudara-saudara. Kiper legendaris dari rektorat tidak memegang bola, namun ke pungut gawangnya sendiri, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa. Dimainkan di menit akhir, namun justru malah kemasukan gawangnya, saudara-saudara. Benar-benar memberikan cerita dan akhirnya peluit panjang sudah dibunyikan oleh wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini dengan kemenangan rektorat atas FB dengan skor 4-1. Selamat untuk rektorat dan semangat untuk FB. Selanjutnya kepada seluruh pemain rektorat untuk bersiap menerima piala juara sepak bola yang akan diberikan langsung oleh Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia pada kita beri
berjejer bersama Bapak Rektor dan juga seluruh panitia yang bertugas ataupun seluruh kru yang ada. Silakan berfoto bersama seluruh. Bersama pemain. Alhamdulillah, Alhamdulillah, juara. juara. 1 Milad 83 UI. Oke, thank you. Mau lagi akeh sing tak rekam ya, angel ya. Alhamdulillah menang, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Beli drone berarti Mas. Oh iya, besok beli mic dulu. Beli drone. Janganlah nanti aku nyalahi aturan ya kan. Oke. Yeay. Alhamdulillah. Keren. Jadi hari ini benar-benar seru banget dan alhamdulillah Rektorat menang ya. Itu pialanya tuh. Sup. Nah. Pada sibuk foto di bawah sama Mas Rijal. Oke. Keren banget sih sumpah. Kreator ini. I take this video for my YouTube channel. Our right back using collective football. Yeah, and you will also become most pressing part. Blessing and energetic. They're a little bit cold. Young blood. And our right back. Right back. Our right back, In plus. we are discussing that our right back is not even marking anymore. It was like, okay, just go straight to the ball and come back straight to the ball. And our main striker injured. You guys push. No, I'm just supplying the football. You can just say because He just assist for the game. yeah. Okay. I'm sorry. I take this video for my YouTube channel. Okay. Nanti insyaallah di champion. Okay, Yeah, thank when you. Sunday will be the striker. Okay. Yes, Nice play. thank you. Yeah. Okay, we have to go home and the game is end. And aku ternyata belum presensi dan ini mau presensi dulu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman anak internasional ya. Seru, keren.